Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan mendengarkan kisah atau cerita dari satu sosok yang kita temui, yang mana cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa atau siapa nih Teh? Kita akan membahas tentang ilmu teluh beraja. Teluh beraja. Apa itu? Ilmu santet asalnya dari Banten ya. Tapi santet. Santet. Oke. First time ya? Iya. Kemarin-kemarin kan kalau yang nonton pasti tahu kalau kita membahas tentang sejarah terus kan. Banyaknya. Sekarang kita akan beralih membahas tentang santet. Tapi sebelum ke ceritanya, teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk episode menarik lainnya. Langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Kalau tahunnya sih ini nggak kelihatan tahunnya berapa, cuma ini bukan yang tua banget, enggak, tapi bukan modern juga, kayaknya middle ya, pertengahan di antara tahun 1950 atau 1960-an. Ada satu desa, desanya nggak terlalu yang dusun-dusun banget nih kan. Kalau misalnya ngedengar kata Banten pasti otak kalian tuh mikirnya suku Baduy, tapi ini tuh bukan dari Baduynya ya. Ini maksudnya di luar itu ya, orang-orang kayak kita gini biasa. Mereka tuh adalah pemukiman yang ada di dekat pantai, jadi otomatis kehidupan mereka itu adalah seorang nelayan ya banyaknya. Kita ngebahas tentang salah satu keluarga. Dia adalah seorang kayak pengepul mungkin ya. Jadi ayahnya Daita, namanya Daita. Ayahnya Daita ini adalah seorang juragan, di mana para nelayan tuh akan menyetorkan hasil perburuan mereka nih selama di laut. Daita ini anak terakhir, anak bontot gitu di keluarganya, dan kebetulan sudah memiliki calon suami bernama Odih. Sunda banget ya, namanya juga orang Banten ya, Odih. Nah mereka ini tuh udah dijodohinnya tuh udah lama, udah 2 tahunan, tapi karena Odih ini tuh sering keluar kota. Jadi Odih ini adalah seorang pegawai untuk memasok air bersih untuk warga Banten nih di era itu. Jadi karena belum merata, nah Odih ini tuh jadi lumayan sibuk untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang belum dialiri air bersih dari pemerintah maksudnya ya. Akhirnya setelah 2 tahun mereka itu LDRan, cuma surat-suratan aja, dan akhirnya ketemu dan keluarganya itu menentukan tanggal dengan tanggal-tanggal khusus, perhitungan khusus, dan akhirnya mereka tuh diharuskan menikah di tanggal 12 Mei. Tapi itu perjodohan dari orang tua atau adat dusun itu atau kampung itu? Dari orang tua pure. Jadi orang tuanya Daita dan orang tuanya Odih ini tuh dulunya temenan nih. Cuma karena ayahnya Odih ini sudah meninggal karena sempat diculik sama Belanda pada masa si Odihnya ini masih kecil banget, masih bayi malah. Jadi ayahnya Daita ini ingin melangsungkan hubungan yang lebih dalam lagi. Jadi bukan cuma sebagai pertemanan aja, tapi lebih ke ingin menjalin kekeluargaan di situ. Tapi ibunya Odih ini tuh sudah menikah lagi dan memiliki anaknya 4. Jadi Odih ini adalah anak pertama. Totalnya jadi dia 5 bersaudara dengan ayahnya yang berbeda. Tapi ayahnya si Odih ini adalah
maksudnya ayah sambungnya Odih ini tuh adalah dulunya itu mantan seorang bupati, tapi di daerah Jawa Timur. Jadi yang pure berdarah asli Sunda tuh hanya Odihnya aja. Adik-adiknya tuh kan adalah percampuran ya antara Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Mereka akhirnya menentukan tanggal dengan dua cara, dengan cara adat Sunda dan juga adat Jawa, sampai di titik yaitu si 12 Mei ini. Itu acaranya tuh digelar 4 hari 4 malam. Jadi hari pertama itu ada acara siraman, hari kedua pernikahan akad, hari ketiga itu resepsi, hari keempat itu ada namanya barongan gitu ya, kayak singa-singaan gitu, sisingaan gitu ya. Oke. Jadi setelah menikah tuh mereka akan diarak, itulah rencananya, diarak keliling kampung, terus membagi-bagikan kayak jadi gini, di situ tuh ada satu tampah ukurannya besar. Nah, satu tampah itu isinya tuh adalah tumpeng-tumpeng yang ukurannya mini. Nah, itu tuh semua dijejerin. Nah, jadi di belakang mempelai ini adalah keluarga dari kedua belah pihak untuk membagi-bagikan si tumpeng-tumpeng mini ini kepada warga yang ada di pinggir-pinggir jalan situ. Sebelum kejadian keijab kabul nih ya, kita bahasnya 7 hari sebelum orang tua dari masing-masing pihak ini menentukan tanggal. Jadi ini adalah bulan Februari di mana akhirnya Daita ini pulang dari sekolahnya. Jadi di era itu hanya orang-orang yang punya uang aja yang bisa menyekolahkan anaknya tinggi. Jadi Daita ini tuh besar memang di daerah Banten, tapi dia ketika remajanya itu dia sudah pindah ke satu kota. Kotanya itu kota masih disebut Bogor sih ya. Kotanya di kota Bogor, dan dia itu bersekolah. Jadi kayak sekolah Bumi Putra gitu pada masanya. Nah, kalau yang ini tuh sudah diganti namanya dan menjadi sekolah umum biasa gitu. Jadi udah bukan nama sekolah Bumi Putra lagi, karena sekolah Bumi Putra itu adalah sekolah-sekolah di era Hindia Belanda kan. Ini kan udah merdeka, sudah merdeka. Nah, dia tuh akhirnya pulang, dan ternyata tadinya tuh kan menolak nih, Daita menolak karena aku kurang suka dengan hubungan yang LDR begitu. Jadi nggak pernah kepikiran sama dia kalau nanti kalau aku hamil gimana, kalau suami aku tuh lagi di luar kota, aku kayaknya nggak siap. Tapi dibujuk lah sama orang tuanya, ketemu aja dulu. Jadi ternyata mereka tuh dijodohkan tanpa pernah bertemu satu sama lain. Jadi nggak ada pertemuan tapi tiba-tiba dijodohkan. Iya, tapi mereka hanya pernah bertukar foto. Oh ya kan, lewat surat menyurat itu ya? Jadi mereka tuh ngirimin foto, dan lucunya itu ini kan surat nih sudah selesai, terus Daita ini kecup di surat itu, terus dia tanda tangan dan juga menyemprotkan parfumnya gitu. Jadi nanti ketika dibuka tuh, oh jadi gini wanginya Daita tuh gitu. Ciri khas surat menyurat pada zaman dahulu. Iya, dan juga Odihnya juga begitu. Dia juga memberikan tanda lah kepada Daita ini berupa cincin yang selalu dia pakai gitu. Kan kalau Daita kan tandanya foto dan juga kecupan, kalau Odih ini tuh foto dan juga cincin. Si cincinnya ini kan karena ukurannya lebih besar daripada jarinya Daita, makanya tuh Daita tuh bikin kalung, dan itu akan jadi liontinnya gitu kan. Sempat menolak dan akhirnya mau. Daita ini mencoba untuk mempersiapkan mentalnya karena dia tahu bulan Mei itu sebentar lagi, berarti Februari, Maret, April, Mei, cuma waktu 3 bulan aja. Dan dia tuh diam-diam cari rumahnya Odih. Dia ajak
adiknya, kita lihat katanya gimana keadaan keluarganya, gimana ibunya, terus gimana ayah tirinya dan juga adik-adiknya yang lain. Karena Daita ini bukan tipikal yang manut terus iya aja gitu, enggak. Dia tuh mencari tahu gitu, oh itu ibunya, oh itu adik-adiknya. Jadi dia udah dapat semua informasi, tapi menurut dia tuh itu belum cukup. Jadi dia akhirnya datang ke salah satu warung. Di situ dia ngobrol sama ibu warungnya. Dia nanya, saya adalah orang pendatang gitu. Saya mau cari tahu tentang ibu ini. Disebutin lah nama keluarganya si Odi ini. Terus si ibunya bilang, oh kalau misalnya Odi tuh sering pulang sih, nggak yang keluar terus. Bingung dong dia di situ. Padahal kan dia udah nulis suratnya tuh jauh, nggak sih? Maksudnya kalau si Odi ngabarin aku mau ke Purwakarta, nanti dia dikasih alamatnya di surat yang terakhir. Jadi nanti buat surat nextnya gitu dia akan ngirimin ke alamat yang dikasih sama Odi di surat sebelumnya. Pokoknya kayak gitu terus kan hidup mereka. Dia tuh jadi bingung. Jadi selama ini maksudnya gimana ya? Tapi saya tuh setiap 2 minggu tuh dapet surat dari kota yang berbeda katanya. Oh ya mungkin lagi pulang kali ya. Pokoknya ibu juga jarang perhatiin sih kata si ibunya. Oh ya mungkin si ibunya salah kali gitu dia mikirnya. Jadi dia udah bingung kan awalnya dan akhirnya mereka mutusin buat pulang. Pas pulang ada yang ngapel nih ke adiknya. Adiknya si Daita. Daita. Jadi adiknya sama Daita ini bedanya cuma 2 tahun dan sama-sama perempuan. Adiknya tuh curhat lah ke pacarnya kalau kakaknya tuh akan dijodohkan begini-gini, dan kita tadi habis mengintai rumah calonnya kayak gitu. Menurut kakaknya ini tuh ada yang gak beres, tapi menurut keluarganya tuh mungkin ibu itu salah. Maksudnya si ibu itu mungkin aja ngelihat Odih tuh ketika lagi pulangnya aja dan gak pernah tahu kalau Odihnya itu berangkatnya lagi kapan, kayak gitu-gitu kan gak detail ya, namanya juga bukan satu rumah. Tapi menurut Daita warung itu tuh kan ada di seberang rumahnya. Gak mungkin si ibu-ibu itu juga bohong, buat apa, gak ada untungnya juga. Dan akhirnya Daita ini memutuskan untuk diantar sama keluarganya ke rumah si Odi. Nah akhirnya dia datang ke rumahnya, terus dia berkenalan sama keluarganya di situ dan ngecek ya kayak foto-foto. Terus oh ini orangnya sama sih sama yang dikirim di foto katanya. Tapi kok perasaan aku tuh kayak nggak tenang katanya. Dan Odihnya juga nggak ada di rumah pada saat berkunjung. Iya, kayak ini orang tuh kayaknya sibuk banget gitu. Pokoknya hatinya Daita ini kayak nggak ngasih dia untuk menikah dengan si Odi. Mereka akhirnya pamitan dan pulang. Saat pulang bapaknya Daita itu bilang, oh ada burung gagak di atas rumahnya. Diusir. Ayahnya bilang, mulai sekarang gak usah keluar-keluar dulu. Ke Daita? Iya, pamali katanya. Tuh sampai ada yang negor, maksudnya si burung gagak itu. Nah Daita ini logik orangnya, kayak gitu mah cuma mampir kali katanya. Udah tuh, kebesokan harinya burung gagak berantem. Jadi ada dua burung gagak dan sama-sama jantan berantem sampai keluar nih si ayahnya itu dari rumah karena kan berisik ya. Pas dia lihat ada burung gagak lagi 2, diusir lagi. Besokannya lagi ada lagi, tapi posisinya burung gagak ini udah kaku, jadi posisinya telentang ini, kakinya udah lurus dan itu nggak tahu mungkin udah mati kayaknya, kaku. Bapaknya mulai curiga di situ. Kok udah 3 hari ini ada burung gagak ya gitu.
Dan akhirnya bapaknya tuh manggil orang pintar buat datang ke rumah. Dan orang pintarnya itu bilang nggak ada apa-apa. Jadi si bapaknya tuh jadi gini, kenapa dia panggil orang pintar? Karena kan dia harus keluar rumah untuk kerja. Dia tuh takut karena di rumahnya itu yang laki-laki cuma dia doang kan. Sisanya pekerja-pekerja, anak-anaknya tuh perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Jadi dia tuh khawatir. Apalagi ini kan udah ditulis ya tanggal pernikahan, terus kalau katanya sih kalau misalnya udah menuju ke pernikahan itu badannya tuh bau wangi gitu kan. Makanya ada istilah dipingit ya. Iya, jadi hati-hati lah. Nah ini sekarang kita cerita udah memasuki bulan Maret ya, Maret akhir. Terhitung ternyata sudah 40 hari burung gagak ini ada di rumah. Jadi selalu berbeda-beda. Kadang cuma nongkrong doang nih si burung gagaknya, kadang cuma ngelewat. Pokoknya setiap hari itu selalu ada si burung gagak ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Kadang masih kecil dan kadang juga sudah dewasa. Hari ke-40, jadi kenapa bisa detail? Karena ayahnya ini tuh selalu nulis kedatangan dari si burung gagak ini. Misalnya hari pertama kedatangan burung gagak begini, hari kedua, hari ketiga terus. Dan itu tuh dia selalu nulis detailnya, kayak ini tuh mati atau ini cuma lewat saja atau bertengkar, pokoknya kayak gitu. Sampai di hari ke-40 ini yang datang bukan lagi burung gagak, melainkan burung hantu. Nah si ayahnya bingung, kok burung hantu? Katanya ini hari ke-4, berarti kan burung gagak itu datangnya cuma 39 hari. Tiba-tiba datang burung hantu. Iya, burung hantunya itu warnanya putih full. Jarang ya. Itu tuh sempat rame nih di lingkungan keluarganya. Jadi mereka semua tuh nggak ada pikiran yang aneh, melainkan malah heboh gitu dengan si burung hantu ini dan berusaha untuk menangkap, dan akhirnya tuh ditangkap nih sama salah satu pemuda yang ada deket-deket rumahnya si Daita. Ditaruhlah di rumah si pemuda itu. Bapaknya tuh ngerasa kayak, oh kalau misalnya nggak sampai 40 hari berarti bukan santet. Jadi sebenarnya bapak itu tahu santet itu biasanya dimulai dari kedatangan tamu ke rumah. Entah apapun bentuknya, ada yang ular, ada burung, pokoknya macam-macam, beda-beda. Tapi rata-rata itu 40 hari kejadiannya. Tapi tamu tuh yang pasti hewan. Hewan, selalu hewan. Dan lumayan bikin keganggu yang punya rumah. Jadi maksudnya gini, dia nggak nyerang, tapi setiap dia ada, maksudnya setiap hewan itu ada, nah si yang punya rumah tuh lihat, setelah lihat si hewan itu pergi ketiga. Jadi si hewan itu tuh seakan-akan nunggu si tuan rumah untuk lihat aku gitu, notice aku kayak gitu. Udah dilihat aja mah pergi. Pergi. Kalau nggak pergi mati, pokoknya kayak gitu. Nah itu tuh runtuh ketika hari ke-40-nya ternyata datang si burung hantu ini. Aman, dia ngerasa aman. Nah sekarang kita bahas di bulan April di awal-awal ya. Perkumpulan lagi ibu-ibu di sana mengadakan acara pengajian, terus membagi-bagikan. Jadi kayak ada suatu adat di mana ketika anak pertamamu akan menikah, jadi dari pihak keluarga ini akan mengeluarkan beras kepada 40 warga. Kalau zaman sekarang mungkin pengajian itu ya sama. Ya kayak gitulah ya. Jadi maksudnya bukan 40 warga, 40 rumah ya, 40 kepala keluarga. Jadi memberikan beras itu, berasnya tuh nggak dipatok, mau cuma seliter atau setengah liter pun bisa. Tapi karena si Daita ini dari keluarga yang mampu, dia tuh kasihnya tuh karung kecil, isi 5 kilo. Sebanyak 40 bansos. Kayak gitu. Dan ada satu nenek-nenek datang ke tempat lokasi pengajian, ngedumel, marah-marah. Kenapa katanya aku nggak dikasih? Terus bapaknya Dita bilang, iya soalnya kan cuma 40.
tapi kan aku juga orang yang gak mampu. Oh nanti saya kasih, tapi bukan di sini ya. Maksudnya tuh jangan ngerusak angka yang sudah mereka tentukan. Jadi si ayahnya Deta ini tetap mau ngasih ke si nenek-nenek itu mungkin malam atau selesai acara pengajian. Tapi namanya nenek-nenek bawel, dia nggak mau, dia maunya hari itu juga, detik itu juga, dia nunggu di depan pintu rumahnya. Buat nenek-nenek jangan tersinggung ya, sebagian nenek-nenek bukan semua ya. Nah dia nunggu di depan pintu, bajunya juga nggak rapi, dan sepanjang acara dia ngedumel dan marah-marah gitu. Jadi sampai si Daitanya ngelirik gitu ya, terus ketawa gitu. Kenapa nggak kita kasih aja, kalau nggak tuker sama yang lain gitu. Nah ada satu ibu-ibu yang yaudah tuker aja sama yang saya. Akhirnya mau nih ditukar. Pulang nih si nenek-neneknya kan. Tapi pas dia udah nerima, gak bilang makasih, balik badan, dia jalan. Terus dia ambil sapu lidi, dia ambil 3 biji, dia kepret-kepret. Nah si nenek ini tuh gini ke tiang-tiang rumah. Tapi sambil kayak komat kamit gitu mulutnya. Dan bapaknya tuh notice nih, bapaknya tuh ngelihat dari atas kayak dia mau ngapain gitu. Jadi bapaknya udah trust issue gara-gara kedatangan si burung gagak 39 hari dan 1 harinya burung hantu ya. Jadi udah ke notice nggak enak hati. Dia nyuruh orang-orang buat cari tahu si nenek itu rumahnya di mana. Jadi ada 4 orang pemuda dan akhirnya itu mereka tuh nyamperin si nenek-nenek buat bilang, kita temenin ya nek sampai ke rumah. Kata si nenek-neneknya, silahkan aja kalau nggak nyasar. Dianterin nih ke rumahnya. Dianterin ke rumahnya dan menurut para 4 pemuda ini tuh rumahnya nggak terlalu jauh. Makanya mungkin karena rumahnya nggak terlalu jauh, jadi si nenek itu marah, kenapa kok aku nggak diundang buat pengajian itu. Pas mereka pulang, saat mereka pulang, benar nyasar empat-empatnya. Perasaan tadi tuh cuma kesini doang, cuma belok 2 kali belok aja, kok ini udah 4 kali belok nggak keluar dari gang. Terus mereka tuh diem dulu, duduk dulu, sampai mereka tuh gambar gang yang tadi di tanah. Tadi kesini, dia geser-geser lagi. Terus ini belok. Ini kan ada pohon besar. Kita belok ke kiri, bukannya ke kanan, ke kiri. Dan akhirnya terdengar suara beduk maghrib. Jadi mereka tuh nganterin si nenek itu sebelum zuhur, karena acara pengajian ibu-ibu tuh biasanya sebelum zuhur di kampung itu. Berarti sudah setengah hari nih mereka mencari jalan pulang. Nah akhirnya si keempat pemuda ini menghampiri lagi rumah si nenek, dan nenek itu lagi mengayak beras yang dikasih sama keluarganya Daita tadi kan. Terus neneknya ketawa sambil nyirih ya, dia ambil nyirih gitu. Tuh kan tersesat katanya. Terus si pemudanya kayak, ya tuh nek minta air atau capek cenah. Terus akhirnya si nenek itu ngasih air teh kan, air teh tawar. Mereka minum tuh di situ. Terus si nenek ini tuh nyanyi kayak nembang gitu sambil kayak gini lah ya, sambil ngayak. Terus si pemudanya gini, kita tuh sebenarnya nanti keluar gang ke kiri apa ke kanan sih? Kalau misalnya kehidupan yang baik ke kiri apa ke kanan, kata si neneknya. Si pemuda kayak gini, ke kanan biasanya. Cek batur mah bahasa Sunda. Iya kan, orang-orang tuh selalu bilang ke kanan, padahal ke kiri pun sebenarnya bisa juga dapat kebaikan, kata si nenek. Cuma orang-orang tuh terlalu kayak memukul rata gitu. Terus si pemuda ini tuh kayak, ini apaan sih maksudnya kayak gitu. Ya padahal dia tuh cuma nanya keluar gang, bukan keluar kehidupan gitu. Ini apaan sih maksudnya gitu. Terus nenek tuh bilang gini, jangan ke kiri cenah. Oh ke kiri, kata keempatnya.
Nanti udah ke kiri, lurus ketemu pohon gede, ke kiri ke kanan. Nah, maunya kemana katanya. Kok maunya kemana kata pemudanya. Ya kalian maunya ke kiri apa ke kanan? Saya rubah. Pas dia bilang saya rubah kan dari ketawa nih pemudanya. Kok maunya gimana? Saya rubah katanya tuh. Maunya ke kiri ke kanan gitunya. Mau kehidupan tuh yang kalian pikir tuh mau ke kiri mau ke kanan. Ada satu yang nyeletuk gini. Ini kita mah dimainin deh kayaknya. Gitu. Si neneknya langsung makin ketawa. Udah ketawa terus dia makin nembang lagi, makin kenceng kayak wah gitu. Jadi si 4 pemuda tadinya nih ya posisinya. Jadi ada kayak tempat duduk tapi dibuatnya dari bambu. Jadi disebutnya kan kayak balai gitu ya. Nah, itu tuh yang duduk di balai itu cuma 2. Nih, ini mereka di ujung masing-masing. Di tengahnya adalah si teh tawar itu. 1 pemuda lagi berdiri kayak gini posisinya di 1 tiang rumah si nenek. Nah, ini ada di kiri rumahnya nenek ya. Nenek ada di sebelah kanan. Ada lagi 1 pemuda lagi tuh posisinya jongkok di sebelah kiri bangunan. Tapi posisinya dia juga nyender ke tiang rumah si nenek. Tiangnya nggak tebal. Tiangnya cuma segede gini aja nih, kecil tiangnya. Itu dari kan posisinya jauh-jauhan ya. Pas si neneknya nembang makin ketawa, makin nembang makin kencang, ketawa lagi, nembang lagi. Mereka akhirnya merapat. Merapat menghampiri si temennya yang posisi jongkok ini. Nah, yang posisi jongkok juga berdiri, ini udah nggak jongkok lagi karena kaget. Terus si neneknya bilang gini, "Sieun ya," maksudnya tuh takut ya gitu. Terus si pemudanya bilang, Enggak takut. Nah, yang ada di belakang, jadi posisinya tuh mereka tuh kayak gini nih. Jadi 1 di depan yang jongkok, 2 yang tadi duduk, 1 lagi yang berdiri. Yang paling berdiri itu badannya lebih pendek daripada teman-temannya yang lain. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak kan bahasa Indonesia nyumput ya sih? Ngumpet. Oh iya. Nah, dia tuh jadi posisinya tuh kayak ngumpet gitu ya di belakang teman-temannya. Terus si yang agak pendek ini bilang gini, weh gitu. Kata maksudnya iyain aja gitu. Si nenek mau ngomong apa, iyain aja biar cepet. Nah, terus si teman-temannya, "Nek, punten nek, ini udah malam. Jalannya jadi ke kiri ke kanan." "Iya, sok, mau ke kiri mau ke kanan," kata si nenek-neneknya. "Ya udah ke kiri." Ya, dikasih jalannya ke kiri. Mereka akhirnya pamitan. Bener-bener pamitan, dan itu tuh mereka tuh salim. Soalnya pertama kali nganterin si nenek-nenek itu mereka tuh nggak salim. Jadi mereka tuh berdiri, ini rumah si nenek. Mereka tuh berdiri nunggu si nenek masuk ke rumah, udah. Jadi nggak sampai ke depan rumahnya nenek. Mungkin aja si nenek itu nggak suka karena mereka nggak sopan, mungkin. Soalnya pas akhirnya mereka tuh udah belok ke kiri, terus belok lagi ke kiri karena udah ketemu pohon besar, itu mereka tuh, oh iya ini rumahnya gitu, maksudnya rumah si Dayita ini. Terus mereka tuh berempat ceritain ke ayahnya Dayita tentang apa yang sudah terjadi gitu di situ. Terus bapaknya ketawa, oh kayaknya si nenek itu tuh bukan polos, maksudnya memang tukang kayak gitu kayaknya gitu. Untung dikasih ya berasnya, jadi nggak akan aneh-aneh. Insya Allah nggak akan aneh-aneh ke depannya. Iya, ada 1 pemuda yang mengurung burung hantu itu datang menghampiri ke rumah Dayita. Posisi di situ masih rame orang, beserta ada si 4 pemuda ini. Dia bilang dengan muka yang panik sambil bawa rumah burungnya, kandang burungnya, sambil bawa kandang burungnya. Terus dengan panik dia bilang, "Burungnya nggak ada kepalanya. Ini gimana ya?" gitu ya. Terus bapaknya Dayita tuh posisi kan duduk begini nih ya, terus langsung berdiri. Dimakan sama ular.
nggak tahu, tadi kan soalnya habis bantuin dari sini, terus dia pulang pas ngecek nggak ada kepalanya tuh si kepala burung hantu itu. Dan si burung hantunya kakinya masih nyengkram bagian apa kayu yang di tengah kandang. Jadi posisi burung hantunya tegap begini, tegap berdiri dan Tapi udah berdarah? kaku. Ada darahnya, Oh, ada darahnya. cuma kepalanya nggak ada. Bapaknya makin gak enak hati. Duh, ini mah kayaknya rumah harus dipagar. Maksudnya bukan pagar biasa ya, maksudnya pagar goib gitu. Pelindung. Supaya ngejaga sampai ke hari H-nya, takut ada apa-apa. Terus karena masih banyak orang, jadi otomatis mudah untuk membuat satu ritual lagi untuk membenteng si rumahnya dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Tapi setelah sudah kumpul tuh semua kayak sajen, baru mau mulai upacaranya, tiba-tiba digeruduk datang oleh 3 sosok bola api atau banaspati mengelilingi bagian halaman rumahnya. Mereka semua nggak kaget, jadi di daerah sana memang sudah lumrah tentang masalah teluh meneluh. Setelah si banaspati ini tiba-tiba apa ya kayak dar gitu, meledak gitu di tengah-tengah lapangan, ada lagi gagak melintasi rumah Daita, tapi mengeluarkan suara khasnya si gagak ini. Jadi semua orang kan otomatis langsung ngeliat ke atas. Udah mah pada ngeliatin si banaspati meledak, terus ada lagi si burung gagak. Itu mereka seakan-akan kayak, wah ini adalah suatu tanda bahwa yang punya rumah entah siapa sedang diguna-guna gitu. Setelah kejadian itu 2 minggu berlalu, sekarang di fase menuju pernikahan nih ya, acara siraman. Daita dan juga calon suaminya belum juga bertemu. Acara siraman baik-baik aja, tapi kan kalau siraman ini kan pakai kain mini ya, maksudnya pakai baju yang terbuka. Nah, pertama kali kayak apa ya dibilangnya tuh, kayak bagian ibu-ibu tapi menuju ke nenek-nenek gitu, yang jampe-jampe ini menyiram kepala Daita untuk pertama kali. Itu tiba-tiba muncul ruam-ruam dan juga tubuhnya dipenuhi dengan lebam berwarna biru. Itu juga pertanda berarti ya? Di situ keluarganya nggak yang mikir ke situ, lebih ke mungkin kecapean gitu. Kan sesudah pertama itu yang baca-baca, terus keduanya baru tuh orang tua kandung dan juga keluarga yang lain. Selesai acara itu, kebesokannya nih kan ijab kabul ya, harusnya itu ijab kabul. Tapi malam-malam ini ada banaspati mengelilingi rumahnya setelah acara siraman dan meledak tepat di depan jendela kamarnya Daita. Banaspati datang meledak. Iya. Semua yang ada di situ langsung minta Daita itu untuk jangan tidur di kamar itu, pindah kamar yang lain. Kalau perlu tidur di tengah rumah, dan semua keluarga besar yang ada di situ mengelilingi Daita. Jadi Daita tidur di tengah-tengah rumah, terus ini keluarganya kayak sepupunya, om tantenya kayak gitu, semuanya mengelilingi, berusaha untuk melindungi ya. Kalau ada terjadi sesuatu. Mereka tidur, nggak lama dia kebangun teriak-teriak Daita ini. Katanya telapak tangan dan telapak kakinya tuh seperti terbakar rasanya. Terus semua yang ada di situ bangun, berusaha nolong. Jadi semua yang ada di situ tuh nggak ngelihat ruam merah sama sekali gitu. Tapi Daita tuh bilang tangan dan kakinya tuh rasanya seperti terbakar.
Jadi semua keluarganya tuh berusaha untuk mendinginkan telapak tangan dan telapak kakinya Daita ini dengan cara memasukkan ke dalam satu kendi air yang sangat dingin. Tapi Daita makin menjerit nangis dan menempelkan telapak tangannya ke wajahnya. Tapi ternyata si wajahnya ini tuh membentuk jari-jari tangannya kayak yang kebakar gitu. Dan semua keluarganya tuh teriak khawatir karena besok kan acara ijab kabul ya, ini gimana, dan Daita itu langsung menggaruk seluruh tubuhnya dan akhirnya tuh jadi luka. Berarti yang di sini itu kelihatan sama keluarganya? Kelihatan. Jadi badannya tuh digaruk sama Daita karena Daita tuh emang ada kuku kan, maksudnya kukunya tuh panjang dan itu mengeluarkan banyak darah. Jadi garuknya tuh bukan yang garuk gini, tapi garuk yang maksa gitu, garuknya ini tuh kayak gatel gitu. Nah, rambutnya rontok. Itu begitu terus sampai ke subuh. Pada saat subuh dia nggak ngerasain gatal lagi, tapi malah tertidur. Jadi posisi Daita itu di make up untuk acara pernikahannya dalam posisi tidur dan kulit yang luka. Gitu. Jadi tiduran gitu dia. Nah itu jadi make upnya gini ya, gitu. Bayangkannya begitu. Setelah itu selesai semua, akhirnya dibangunkan dan akhirnya ada namanya temu manten. Jadi akhirnya pertemuan nih antara keluarga perempuan dan juga keluarga laki-laki kan. Pada saat itu terjadi, Daita ini muntah tapi bukan muntah darah. Muntahnya berwarna putih susu. Muntahnya putih susu seperti mengeluarkan butiran-butiran nasi. Jadi butiran nasinya tuh amat sangat banyak. Jadi kayak bubur campur nasi gitu warnanya. Itu posisi lagi mau temu manten yang harusnya itu lagi cantik-cantiknya, dia malah muntah dan belum sempat ngelihat mukanya Odi. Kayak langsung digendong nih sama ayahnya, dikasih air hangat, terus ditenangkan dulu. Jadi acara temu manten ini dipercepat dan akhirnya mereka duduklah di kursi untuk prosesi ijab kabul. Nah di prosesi ijab kabul ini sudah latihan nih si Odihnya dengan penghulunya. Jadi kan sebelum akhirnya yang asli ini kan mereka tuh latihan dulu lah ya. Nah saat latihan nih Daita tuh kayak kayak mengerung. Daita ini akhirnya kayak mengerang kesakitan. Dia berusaha untuk buka aksesoris di rambutnya. Dia memakan melatinya. Dia kayak keliling di situ di area terjadinya ijab kabul itu. Dia keliling berusaha membuka bajunya dan itu tuh dihalangi sama keluarganya, jangan gitu. Nah Daita ini tuh kelilingnya bukan lari tapi kayak nari-nari gitu, tapi dia tetap gatal. Itu udah kerasukan? Kayak kerasukan tapi enggak. Daita tuh kayak teriak, nyanyi, nangis, nanti kadang sadar gitu kalau ibu gitu. Jadi si Odi ini sampai bingung gitu. Jadi dia bingung ini apa yang sedang terjadi gitu kan. Dan akhirnya Daita tuh meninggal, mengeluarkan darah dari kupingnya. Dia meninggal bener-bener kayak tersungkur dan meninggalnya tuh kayak posisi tengkurap gitu. Darahnya dari ini aja? Dari kuping aja. Luka-lukanya dia tuh ternyata sudah sampai di dada dan bagian punggung badannya. Sekarang posisinya gini ya,
Dia nggak mungkin gini tuh waktu pas sebelum subuh. Karena kan dijagain sama keluarganya. Ini luka sejak kapan gitu. Soalnya pas siraman itu badannya kan mulus. Gak lama datang nenek-nenek yang tadi tuh, yang iseng. Terus dia bilang, ya katanya, padahal udah berusaha buat cepet-cepet datang ke sini buat tolak bala katanya. Jadi si nenek-nenek itu bilang kalau ternyata dia itu ngejagain si Daita ini sebenarnya, tapi ya memang apes aja keluarganya katanya. Terus si ayahnya tuh kan udah kayak panik, nangis, murka dan marah ke si neneknya. Maksudnya tuh kenapa nggak bilang kalau misalnya kita tuh lagi disantet gitu. Kalau misalnya mau nolong kenapa nggak bilang dari tadi. Nah si nenek itu bilang, ya gimana kan jalannya juga susah, nggak ada yang nemenin katanya. Tadinya tuh si nenek tuh mau datang subuh-subuh, tapi kayak ya udah nanti aja deh kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi kan mungkin jadinya telat ya kejadian ini. Dan akhirnya si bapak itu tuh nyari siapa nih yang melakukan kejahatan ini kepada putri aku gitu kan. Soalnya kan ini prosesnya tuh lagi banyak orang banget. Terus bingung, tiba-tiba banget. Terus kalau misalnya memang punya masalah sama akunya gitu, kata bapaknya, saya minta maaf gitu, tolong hentikan ini, jangan sampai hal ini terjadi ke putriku yang lain dan juga istriku gitu, kalau memang ada masalah dengan aku. Ada satu laki-laki namanya Kusuma, dia berdiri dari barisan tamu undangan. Dia bilang, saya adalah Kusuma katanya, yang selama ini selalu bertukar surat dengan Adinda Daita. Jadi selama ini tuh kan bener feelingnya si Daita kan, kok aneh katanya kan. Odi tuh katanya kan sering di rumah, tapi selama ini tuh saya surat-suratannya sama siapa gitu. Terus dia bilang, aku nggak terima kalau misalnya Daita itu menikah dengan laki-laki lain. Jadi gini awalnya, Kusuma itu adalah atasannya Odi. Jadi surat-surat dari semua yang ada dari pos ke perusahaan itu dia baca. Dia jatuh cinta saat pertama kali membuka suratnya karena wanginya Daita. Jadi daya tariknya. Dan dia tuh menyabotase. Jadi sebenarnya yang selalu keluar kota itu adalah atasannya, karena si Odi ini tuh bukan bagian yang penting juga di perusahaan, dia hanya pegawai biasa gitu. Itu alasannya. Dan Kusuma itu kenapa nggak bunuh Odihnya gitu kan, kita pikirnya. Ternyata sebelum mereka menikah nih, Kusuma itu 2 minggu sebelumnya tuh kirim surat ke alamat terakhir di mana dia menerima surat dari Odi. Dia bilang, siapapun engkau, aku mohon maaf karena aku telah jatuh cinta padamu, tapi aku tidak bisa meninggalkan keinginan ayahku untuk menjodohkan aku dengan laki-laki pilihannya. Jadi Daita itu sudah tahu, karena kan dia pintar. Kusuma tuh cewek, Cowok. Jadi si Daita itu udah tahu kalau selama ini yang surat-suratan sama dia itu bukan Odi, tapi melainkan si Kusuma. Oh, paham. Nah, Kusuma itu kaget pertama karena Daita mengetahui tentang dia. Dan yang kedua, dia sudah ditolak walaupun mereka berdua belum juga ketemu. Ya kan? Maksudnya kan belum ketemu, tapi kok aku udah ditolak katanya. Sedangkan wanita-wanita di luar kota sana tuh banyak yang berusaha buat ngedeketin si Kusuma ini. Tapi Kusumanya pengen sama Daita. Iya, tapi Daita itu nggak bisa gitu. Itu, nah dia tuh berusaha buat nyakitin si Daita dengan cara mengunjungi salah satu gunung namanya Gunung Karang di daerah Banten dan menemui satu petapa tua dan meminta tolong ke si petapa ini. Itu dapat dari informasi dari semua karyawannya dia. Jadi dia tuh berusaha gitu
teluh apa yang paling kuat di daerah sini kayak gitu. Jadi dikasih tahu lah gitu ya, namanya teluh braja. Ini bisa dipakai untuk membuat si gadis ini tuh mati seketika katanya. Iya sih, cepet soalnya prosesnya. Iya, tapi yang jadi tanda tanya besar, burung gagak ini bukan kiriman dari si Kusuma. Terus dari? Itu yang masih jadi misteri sampai ke kematiannya si Dayita sampai detik ini, ketika dia membagikan cerita ini. Beda orang kah? Kayaknya beda orang, soalnya si teluh braja ini tuh tipikal teluh yang cepet. Atau mungkin yang gagak mah tujuannya ke ayahnya kali Bisa ya? jadi. Terus dengan cara kenapa sampai mau diomongin ya tentang si teluh braja ini, karena lumayan agak berbeda nih dengan dengan prosesi santet yang lain, karena dia menggunakan tulang bayi untuk prosesnya. Jadi bukan hanya ketan merah, ketan putih, terus ketan hitam, bukan, tapi melainkan butuh beberapa paku, butuh tulang bayi, tapi posisinya si tulang ini adalah tulang keringnya. Jadi berarti di kaki, Betis. iya. Terus mereka diminta untuk mencari darah menstruasi perawan. Jadi si teluh ini lumayan bikin kerja keras nih untuk si Kusuma. Iya. Dan itu tuh nggak bisa orang lain yang melakukan prosesnya, harus si Kusuma ini yang punya dendam, terus diberikan kepada yang mengerjakan. Dan caranya bagaimana untuk penyaluran dendam kepada si pengirim adalah, jadi si darah ini diteteskan ke lidah si yang punya dendam. Katakan siapa nama wanita yang engkau benci, terus engkau meminta jin ini untuk membunuhnya gitu. Jadi dia ditetesin dalam keadaan mulutnya penuh darah menstruasi, terus dia katakan nama Dayita, bintinya siapa, tanggal lahirnya, kayak gitu. Kenapa dia tahu? Karena kan dia surat-suratan selama 2 tahun. Berarti kan perasaannya ya gimana ya, maksudnya sudah dalam gitu. Jadi dia katakan itu, terus dari mulutnya itu harus meludah tepat di atas telur ayam kampung, dan jangan sampai mengotori bagian nasi ya. Nah, posisi Dayita sekarang tuh linglung, badannya penuh luka. Jadi dia tuh tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tuh nggak ikhlas kenapa dia harus mati dalam keadaan seperti itu. Dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dan dia tuh ingin dipertemukan dengan si Kusuma ini. Soalnya biasanya pelaku dari santet itu sendiri itu, kalau misalnya dia telah wafat, itu tidak bisa diterima juga gitu. Pasti dia akan gitu. Jahat sih. Iya, Jahat. Soalnya kan Dayita aja udah bilang ke dia kalau misalnya kita tidak bisa bersama karena saya harus menikah dengan pemuda pilihan ayahnya, gitu kan. Cuman keegoisan Kusuma yang membuat semuanya berantakan, bahkan Dayita sampai meregang nyawa. Gitu. Untuk teman-teman yang sudah menonton episode ini, terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!